Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GBI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan penuh sukacita kita beribadah. Mari Bapak Ibu sekalian, satukan hati kita, berdoa, minta supaya Tuhan memberkati rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di mana kami beribadah. Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dengan berkat yang melimpah dan sempurna. Hamba-hambamu yang siap melayani, membimbing kami, menuntun kami dalam ibadah pada hari ini. Tuhan berkati urapan Roh Kudus atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama katakan amin. Selamat beribadah. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Shalom jemaat GBI Shalom Denpasar dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Shalom sekali lagi, haleluya. Apa kabarnya hari ini saudara? Saya berdoa biar semuanya luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang hidup di dalam kita. Amin, saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus sampai suarakan haleluya. Tepuk tangan buat raja kita, saudara. Sebab Engkau Allah yang hidup di dalam kami. Katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagi-lagi saudara, katakan hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin, amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Dia hidup di dalam kita, saudara.
kasih tepuk tangan sekali lagi buat kebaikan Tuhan selama minggu ini, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, semua yang baik yang ada pada kami saat ini, itu semua datangnya daripada-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama masuk ke pelataran-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan dan Allah kita. Yesus, kini saatnya kami menyembah-Mu Tuhan. Kini saatnya kami memuji-Mu Tuhan. Thank you Lord. Jesus. Sama-sama nyanyikan pujian ini, saudara. Katakan, kinilah saatnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat sarung menyembah, sebab Allah Maha Kudus. Dia hadir, saudara, hadir di sini. Boleh sambil angkat kedua tanganmu, katakan, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat buat Tuhan Allah kita yang hadir di tengah-tengah kita, saudara. Haleluya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Suaramu menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus, Allah Maha Kudus hadir di sini. Dengan segenap hatimu katakan, saudara, kini saatnya, kinilah saatnya berdiri di altarmu. Ku tahu Allah hadir di sini, hadir di sini, yang nyata di sini.
Kau hadir Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Kami tahu Engkau hadir di setiap keluarga kami. Kami tahu Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehadiran-Mu. Sebab kami tahu di mana ada anggur yang baru, di situ ada kuasa yang baru mengalir bagi setiap kami. Yesus, Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Bukalah setiap hati kami Tuhan Yesus. Kau yang termanis yang pernah aku miliki Tuhan. Kau yang terindah yang pernah aku punya Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara. Dia jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sembah Dia, katakan saudara, Yesus jamah, Yesus jamah. Semua telah berubah. Amin. Dan kami tahu itu semua sebab Yesus jamah ku jadi. Sambil bangkit berdiri saudara, dimanapun engkau berada, katakan Yesus jamah.
mari sembah Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Semua telah berubah, katakan. Sejahtera oleh Roh Kudus, kesembuhan datang dalam nama Yesus. Kebangunan rohani terjadi saat kami menyembah, memuji Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Haleluya. Pengurapan Tuhan terus mengalir atas kami, juga atas hamba-Mu ketika firman Allah disampaikan. Roh Kudus bekerja tanpa batas di mana saja umat-Mu beribadah, sekalipun lewat jaringan internet. Roh Kudus bekerja, kuasa Tuhan nyata. Mari Tuhan bekerja lebih lagi, nyatakan kehadiran-Mu lebih lagi di tengah-tengah ibadah kami. Kami buka hati kami, sambut berkat firman Tuhan, mengajari kami akan kebenaran dan kehendak-Mu. Urapi hamba, perlengkapi, dan Kau menyertai pemberitaan firman Tuhan ini dengan tanda-tanda ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Terima kasih untuk seluruh pelayan, pemusik, pemuji, dan penari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki minggu yang kedua di bulan Februari. Bapak Ibu Saudara, Anda pernah mendengar kata sindrom? Sindrom. Sindrom itu adalah tanda atau gejala atau sesuatu yang menandakan ketidaknormalan. Tanda atau gejala atau sesuatu yang menandakan ketidaknormalan, itulah yang disebut sindrom. Hari ini judul khotbah saya berikan judul Sindrom Hati Kain. Berarti kita akan belajar ketidaknormalan, sesuatu yang menandakan ketidaknormalan di dalam hati Kain. Bapak Ibu Saudara, kita masih belajar di bulan Februari ini tentang pembaharuan karakter. New wine in quality of character. Pembaharuan karakter. Dan minggu ini kita bisa belajar dari kisah bagaimana respon Kain ketika harga dirinya terganggu. Ketika dia merasa diperlakukan tidak adil sehingga muncul respon tertentu, dan itu yang saya sebut dengan sindrom hati Kain. Bapak Ibu Saudara, ayat yang mencatat tentang kemarahan Kain hingga kemarahan itu bermanifestasi, akhirnya berwujud sampai kepada tindakan membunuh Habil adiknya. Dan itu dicatat jelas oleh Alkitab. Itu yang saya sebut dan kita akan sama-sama pelajari sebagai sebuah sindrom, sebagai penanda, gejala, atau sesuatu yang menandakan ketidaknormalan di dalam hati Kain. Dan
Bapak Ibu sekalian, seperti apa sindrom hati Kain itu? Ingat, Bapak Ibu sekalian, sindrom itu menggambarkan karakter Kain. Respon Kain itu adalah karakternya. Dan kita akan pelajari lebih mendalam, mari baca nats utama. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 9. Kejadian pasal yang keempat ayat 3 sampai dengan 9. Demikian firman Allah. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 8. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke ladang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain. Di manakah Habil adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nats yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan sindrom hati Kain. Sindrom hati. Hati itu bisa bicara juga sifat, karakter Kain yang buruk, yang jahat. Dan dari Nats ayat 3 sampai dengan 9 sangat menarik untuk kita expose, untuk kita teliti dan mendapatkan mutiara-mutiara kebenaran tentang sindrom hati Kain ini yang berkaitan dengan pembaharuan atau perubahan karakter seperti subtema bulan Februari ini. Bapak Ibu sekalian, karakter yang buruk itu menghalangi berkat Tuhan. Sindrom hati Kain ini adalah penanda hati Kain ini buruk, penanda bahwa hati Kain ini jahat. Dan jika ada orang-orang yang punya sindrom hati seperti Kain, sayang sekali tahun ini dia tidak berubah, maka tahun ini dia tidak akan menikmati new wine, anggur yang baru itu. Baik itu berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat di dalam jiwanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan pelajari sindrom yang pertama dari hati Kain. Sindrom yang pertama adalah tidak mengakui keadaan hatinya. Tidak mengakui keadaan hatinya. Ini sindrom yang pertama yang nampak pada diri Kain. Bapak Ibu Saudara, tidak mengakui, saya juga artikan menutup-nutupi. Kata yang lebih ekstrim adalah munafik. Munafik itu kan mencoba menutupi apa yang asli di dalam yang buruk dengan tampilan kepribadian yang baik, itu munafik. Jadi sindrom pertama pada diri Kain adalah tidak mengakui keadaan hatinya. Ayat 5 kita baca ulang. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, sangat marah, sangat bergelora, to be hot, panas. Dan mukanya muram. Ayat 5 menunjukkan bagaimana Kain meresponi keadaan yang sedang terjadi. Yaitu responnya dengan respon kemarahan. Ya, itulah karakternya. Kemarahan itulah karakternya. Itulah respon dan itulah karakternya. Tapi Bapak Ibu kita setuju ya, tidak selalu marah itu dosa. Tapi marah yang tak terkendali, marah yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu akan berujung kepada dosa. Dan kemarahan seperti Kain
adalah kemarahan yang berpotensi kepada dosa, dan kalau kita ikuti kisahnya dan memang benar, itu berpotensi jatuh ke dalam dosa. Nah, peringatan Tuhan ketika Kain marah, hatinya panas, mukanya muram, peringatan Tuhan ayat yang ke-6. Ini kata Tuhan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bapak Ibu, dalam teknik counseling ini disebut pertanyaan terbuka, open question. Ya, pertanyaan tertutup adalah kamu panas ya? Jawabnya ya atau tidak, dan itu dijauhkan dari proses counseling. Ini adalah pertanyaan terbuka. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tahu Kain panas, Tuhan tahu mukanya muram, Tuhan tahu penyebabnya. Tapi dalam proses counseling ini adalah pertanyaan yang sangat berbobot, dan Tuhan adalah counselor agung kita. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudara, tidak mengakui atau tidak jujur atas keadaan hati yang buruk, itu sama dengan membuka celah bagi iblis. Makanya Tuhan bilang begini, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Dan dosa itu penggoda yang luar biasa. Iblis akan memperburuk situasi sehingga kamu jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, jika seseorang seperti Kain tidak mengakui keadaan hatinya dengan jujur, menutup-nutupi keadaan hatinya dengan jujur, dengan sengaja, maka itu adalah celah di mana dosa masuk, iblis memperburuk keadaannya. Bukankah tadi Tuhan bilang ayat yang ke-27? Kamu harus berkuasa atasnya. Saudara harus tahu apa yang menjadi tugas kita seperti Tuhan mengcounseling Kain. Seperti Tuhan memberikan pertanyaan kepada Kain. Seperti Tuhan mencoba memunculkan sebuah insight pada diri Kain. Apa yang harus dia perbuat ketika dia marah, ketika sikon, situasi kondisi membuat panas hatinya. Tuhan tidak menjauhkan godaan itu, Tuhan tidak menjauhkan situasi yang tidak nyaman itu, tapi Tuhan ingin Kain punya karakter yang lebih baik. Kain harus punya respon yang lebih baik. Inilah yang Tuhan mau bahas minggu hari ini untuk kita semua. Bagaimana kita mengalami pembaharuan karakter. Karakter itu bisa menjadi semakin buruk kalau kita tutup-tutupi keadaan asli hati kita. Bapak Ibu sekalian, jangan anggap tidak mengaku atau menutup-nutupi atau tidak jujur terhadap hati itu hal biasa. Jangan anggap biasa. Orang yang tidak jujur dengan keadaan hatinya, orang yang tidak mengakui keadaan hatinya, hati-hati. Kalau saudara ingat, di kelas saya pengikut Yesus atau SPY, saya mengajar pada sesi kesembuhan batin. Sembuh dari luka masa lalu. Salah satu poin yang saya sampaikan tentang bagaimana sebuah skema orang memahami dirinya sendiri. Ada 4 skema. Dan salah satu skemanya adalah orang yang menutup-nutupi keadaan hatinya. Bahasa yang lebih ekstrim adalah munafik, itu masuk dalam skema dia tahu tapi orang lain tidak tahu. No to self and no to others. Dia tahu dirinya sendiri, tapi dia coba tutupi sehingga orang lain unknown, sehingga orang lain tidak tahu. Dan ini adalah skema dalam spiritual formation yang saya sempat ajarkan. Dan kita harus sadar ketika kita berada di area no to self. Saya sendiri tahu saya sedang marah tapi saya mencoba tutup-tutupi. Dan itulah kemunafikan sehingga orang lain tidak tahu. Itu bahaya. Area ini adalah area yang menghalangi orang mengalami perubahan karakter. Atau hidden. Skemanya itu masuk kepada skema hidden. Kalau saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, itu namanya blind.
Dan orang yang buta ini lebih gampang dinasihati, lebih gampang berubah ketika dikasih tahu. Tapi ketika orang itu sengaja hidden, sembunyikan, munafik, ini lebih sulit untuk berubah. Inilah sindrom pertama pada diri Kain. Kalau kita merasa kita mulai punya kecenderungan berbuat dosa, dosa apa saja, maka hari ini saya katakan cepat akui. Anda bisa mengaku kepada orang yang sangat dekat dan bisa jaga rahasia pengakuanmu. Dan terutama kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Ada tempat untuk mengaku. Jangan tutupi. Ketika Anda mulai punya kecenderungan, ingat ya, kecenderungan itu belum bertindak. Tapi ada kecenderungan ingin, cepat akui. Cepat, dosa apa saja. Dan jangan sampai saudara Anda diam, lalu iblis tahu ada celah, dia akan serang hidupmu. Dan ini penting, sampai-sampai Tuhan pun menegur Kain. Ayat 6 dan ayat 7 tadi itu. Diingatkan supaya Kain paham betul ini adalah sindrom yang berbahaya. Marah, panas, mukanya muram. Karena merasa diperlakukan tidak adil. Karena merasa harga dirinya terganggu, adiknya lebih dihargai, kira-kira begitu. Saya kakak kok malah dipermalukan, kira-kira begitu. Ini adalah respon, dan respon itu adalah karakter. Kalau Anda ingin berubah, belajar akui keadaan hatimu. Sekecil apapun sindrom buruk itu, cepat mengaku. Supaya jangan jadi kayak Kain. Sindrom yang kedua. Kita belajar 2 sindrom saja. Sindrom yang kedua adalah pada diri Kain. Setelah menutup-nutupi dan tidak mengakui keadaan hatinya, maka langkah yang kedua yang lebih buruk adalah mengeraskan hati. Dari menutupi keadaan hatinya, tidak jujur, munafik, setiap hari dibangun, maka dia akan menjadi orang yang keras hati. Pada fase mengeraskan hati, berbuat dosa atau melanggar firman Tuhan tidak lagi dirasa sebagai sesuatu yang bermasalah. Hati-hati. Saya ulangi. Pada fase mengeraskan hati, melanggar firman Allah atau berbuat dosa tidak lagi dianggap sebagai masalah. Dan ini adalah respon yang berbahaya. Dan saya beritahu kepada kita semua, saya mau ingatkan kepada kita semua. Mengeraskan hati atau hati yang mengeras yang adalah sindrom kedua dari hati Kain. Ini tidak terjadi tiba-tiba seperti air yang Anda masukkan ke dalam kulkas freezer. Air itu akan berproses dengan waktu menjadi keras. Namanya es batu. Itu bisa memecahkan kaca kalau kita lemparkan ke kaca. Karena sudah mengeras. Dari menutup-nutupi keadaan hatinya tidak jujur dan munafik. Sampai kepada sindrom kedua yaitu keras hati. Ini ada proses mengeras. Air yang masuk ke freezer tidak langsung keras. Ada proses mengeras 1 hari baru menjadi keras. Air itu disebut es batu. Dan saya mau tunjukkan kepada saudara. Hati yang keras pada diri Kain ini membuahkan tindakan yang semakin jahat. Semakin buruk. Dan ini adalah sengaja dirancang. Disengajakan. Dalam bahasa aslinya adalah sengaja meletakkan. Jadi dia sadar betul, sengaja mendesain, merencanakan. Dalam bahasa aslinya sengaja meletakkan dalam hati perbuatan yang jahat itu. Kalau ini dalam undang-undang pidana, ini pembunuhan tingkat 1. Direncanakan dan dilakukan dengan sengaja. Hukumannya mati maksimal. Nah ini yang terjadi pada diri Kain. Mari kita lihat ayat 8. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ke padang untuk apa? Kebaktian padang, kenaikan Tuhan Yesus.
Ini ada rancangan jahat ini. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Inilah merencanakan pembunuhan. Hati yang keras itu tambah terjerumus kepada perbuatan yang jahat, dan dia tidak merasa itu ada sesuatu yang bermasalah dengan hidupnya. Saya mau tunjukkan lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara. Bukan saja membunuh adiknya, ya, secara sengaja dia merencanakan menaruh di hatinya perbuatan itu. Dia sudah rencanakan. Dan bukan hanya ini, bahwa sindrom yang kedua ini adalah hati yang mengeras. Ini membuahkan perbuatan yang sangat jahat. Tapi lebih lagi saudara, dengan Tuhan dia semakin kurang ajar, semakin tidak hormat. Kita lihat ayat 9. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain. Perhatikan ya, frase demi frase. Di mana Habil adikmu itu? Kata Tuhan. Tanya Tuhan kepada Kain. Di mana adikmu itu? Saudara, kira-kira Tuhan tahu nggak Habil di mana? Tahu. Tahu. Sekali lagi ini adalah pertanyaan terbuka. Mengcounseling seseorang untuk memunculkan insight. Tapi Kain gagal total dalam fase ini. Hati-hati karaktermu yang tahu jelas buruk. Bukan hanya dirimu yang merasa orang lain banyak ngomongin. Kamu masih cuek merasa diri benar, hati-hati. Lihat tangan saya ini, hati-hati, saya tidak nyukurin saudara ya. Tapi saya ingatkan, hatimu bisa tambah keras nanti. Enggak ada waktu untuk bertobat. Ini disebut tidak bisa diampuni. Bukan karena Tuhan tidak mengampuni. Enggak lagi mampu bertobat orang seperti ini. Sudah? Oke, Tuhan tanyakan, di mana Habil adikmu? Pertanyaan so simple sekali. Dia bisa jawab kalau dia jujur. Sudah mati Tuhan di padang misalnya. Atau gini, saya membunuh dia Tuhan. Atau saya tinggal di sana tergeletak Tuhan. Selesai kan? Ini kurang ajar sekali saudara. Coba jawabnya apa? Coba lihat di Alkitab saudara. Apa jawabnya? Aku tidak tahu. Betul dia tidak tahu? Betul dia tidak tahu? Dia lebih dari tahu. Sangat tahu di mana adiknya. Tapi ketika Tuhan bicara, saudara pernah enggak dengar suara Tuhan? Pasti pernah lah. Tapi pernah enggak saudara mendengar cerita orang yang mendengar suara Tuhan hatinya keras? Banyak. Banyak. Enggak peduli. Ini Tuhan tanya, di mana Habil adikmu? Aku tidak tahu. Ini kurang ajar pertama ini. Seolah-olah Tuhan bisa dia bohongi. Ini loh saudara, sindrom kedua ini bahaya sekali. Sehingga ketika berbuat dosa dia merasa tidak ada sesuatu yang bermasalah. Dan saya menjumpai cukup banyak orang-orang Kristen seperti ini. Bertobat Bapak Ibu. Kalau engkau ingin mengalami new wine tahun ini, izinkan Roh Kudus memperbaharui karaktermu. Frasa berikutnya, setelah dia menjawab aku tidak tahu, selesai mestinya. Di komunikasi itu mestinya udah selesai. Kan Tuhan tanya, di mana adikmu? Oke, Kain menjawab dengan kurang ajar. Aku tidak tahu, mestinya komunikasi itu selesai. Tapi karena Kain sudah semakin jahat hatinya, jawabnya berlebihan dan menunjukkan inilah sindrom kedua yang sangat jahat. Apa dia jawab? Apakah aku penjaga adikku? Ini kurang ajar sekali. Ya, ini udah keterlaluan. Tuhan sampai dimarahin, sampai ngomong kasar dengan Tuhan. Apakah aku penjaga adikku? Dengan kata lain begini, kamu yang jaga Habil Tuhan, jangan nanya aku. Untung Tuhan itu tidak emosian ya. Kalau Tuhan emosian, Kain saat itu langsung berubah menjadi belalang saudara. Khotbah ini untuk kita semua. Jangan segel sampingmu, itu buat kamu gitu. Nggak usah, ini buat kita semua. Sindrom pertama, menutup-nutupi keadaan hati. Sindrom kedua, semakin mengeraskan hati. Buahnya adalah kejahatan yang luar biasa. Membunuh dengan merencanakan.
Dan bukan hanya itu, kurang ajarnya tambah sama Tuhan. Bohong sama Tuhan, bahkan protes dengan Tuhan. Emang aku penjaga adikku? Kalau dalam bahasa teologis, engkau kan pencipta, bisa jaga manusia kan? Ngapain nanya aku? Bapak Ibu sekalian, hati nuraninya mati. Ini yang disebut tahap tidak bisa diampuni. Inilah yang disebut tahap tidak mungkin bertobat seperti Kain. Sedangkan bertobat itu metanoia, perubahan, change one mind, perubahan pikiran. Tidak bisa terjadi pada diri Kain. Bapak Ibu sekalian, Alkitab katakan orang yang tidak takut akan Tuhan, dia akan menghalalkan segala cara. Sebaliknya, orang yang takut akan Tuhan menjauhi segala yang tidak halal, yang jahat. Dan dalam diri Kain tidak ada takut akan Tuhan. Saya masuk pada bagian penutup. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengatasi dua sindrom hati ini? Sindrom yang pertama menutupi keadaan hati tidak jujur atau munafik. Sindrom yang kedua adalah semakin mengeraskan hati atau hatinya semakin keras. Bagaimana cara mengatasinya? Sederhana sekali. Mari baca Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Cara mengatasi dua sindrom ini adalah demikian firman Allah. Ibrani 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, hari ini Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Geram itu gini, aku enggak salah disalah no. Aku wis minta maaf masih dihakimi. Aku mau balas, tapi enggak bisa. Itu geram. Jangan kamu keraskan hatimu. Pagi ini engkau dengar suara Tuhan, siang ini, malam ini engkau dengar suara Tuhan. Lembutkan hatimu, izinkan Roh Kudus mengubah hidup kita, karakter kita. Dan jangan anggap biasa kalau sindrom itu ada dalam diri kita. Sindrom hati Kain itu ada dalam diri kita, jangan anggap biasa. Jangan sampai Anda keraskan hati, nggak bisa lagi bertobat, nggak bisa lagi dapat pengampunan. Contoh sebagai bagian penutup, jika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, apalagi itu menyinggung nama baik, apalagi itu menyinggung gengsi, apalagi itu merendahkan dirinya, entah itu masalah uang, masalah keluarga, masalah nama baik dan lain sebagainya, bagaimana responmu? Itulah karaktermu, dan karakter ini menggambarkan hati. Saya berdoa supaya saudara boleh mengalami perubahan, pembaharuan karakter seperti tema di bulan Februari ini. New quality in character. Kita berdoa. Naikkan sebuah pujian Yesus Jamah. Lagu sebelum kita mendengar firman Tuhan tadi. Naikkan lagi pujian ini, sembah Tuhan. Roh Kudus menjamah saudara. Tidak usah seorang pendeta datang ke rumahmu, tapi hatimu kau persembahkan dan kau buka. Izinkan Tuhan berkarya. Mari fokus kepada Tuhan. Yesus jamah hidupku. Mari buka hatimu, izinkan Tuhan. Dan beri damai di hati. Ubahkan kami Tuhan seperti yang Kau mau. Hati yang keras, lembutkan. Yang masa bodoh, yang cuek. Engkau di ujung kehancuran, tapi masih ada waktu untuk bertobat. Akui hatimu. Lagi katakan Yesus jamah.
Kami datang padamu ya Tuhan. Engkau tahu hatiku, kecenderunganku berbuat dosa. Engkau tahu ubahkanku, karakterku yang buruk. Orang membicarakan karakterku yang buruk. Aku tidak usah salahkan orang lain. Aku harus respon dengan baik. Bertobat. Mari berseru, Yesus jamah. Mari Tuhan. Mari lebih lagi Tuhan. Di hatiku. Telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu. Oh, katakan Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi seperti bermimpi, berubah hidupmu, berubah hatimu, seperti mimpi. Engkau akan mengalami perubahan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diubahkan. Haleluya, haleluya. Berdamai dengan dirimu, berdamai dengan situasi, berdamai dengan orang-orang di sekitarmu, berdamai dengan pasanganmu, berdamai dengan keluargamu, berdamai dengan Tuhan. Anggur baru tercurah bagi kami, anggur baru tercurah, mengalir, kelepasan dari ikatan kuasa kegelapan, dari ikatan kebiasaan buruk, karakter diubahkan. Haleluya. Ini kantong anggur baru kami Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan dalam pergumulan kami menjalaninya. Aku mau rawat kantong baruku. Terlibatlah Tuhan dalam responku yang benar, dalam tekadku untuk berubah. Amin. Mari Tuhan kerjakan lebih lagi. Ya, Tuhan. Aku tak berdaya, aku lemah, tapi aku dengar firman-Mu, justru dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Umat-Mu beribadah dengan sukacita, dan Engkau memberkati umat-Mu dengan limpah. Patri firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin, 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 amin. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan berdoa syafaat. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengikuti ibadah kami di minggu-minggu berikutnya. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan secara pribadi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di Warta Jemaat Digital. Baik Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan hati dan saya akan memimpin dalam doa.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami boleh menikmati berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah tanah, air, udara di bangsa kami. Diberkatilah roda perekonomian di Indonesia. Diberkatilah pemerintahan di Indonesia. Diberkatilah sumber daya manusia di Indonesia. Tuhan, kami percaya Engkau campur tangan dalam setiap keputusan diambil oleh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sebab kami tahu Indonesia ada di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu GBI Shalom. Dimanapun kami berada saat ini, apapun yang terjadi pada kami saat ini, Tuhan, kami mau tetap setia. Sebab satu hal yang kami tahu Tuhan, di masa-masa yang sulit ini tidak mempersulit Engkau untuk tetap menjadi Bapa yang setia bagi kami. Sebab Engkaulah dasar kami percaya dan dasar kami berharap Tuhan. Terima kasih Bapakku yang setia. Hanya di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, persembahan kita bisa berikan lewat transfer, lewat kode persembahan yang ada di layar televisi. Saudara bisa scan, baik persembahan umum, untuk misi, untuk diakonia, untuk pembangunan maupun juga untuk persepuluhan. Puji Tuhan, kita di penghujung ibadah kita, mari kita berdoa mengucap syukur. Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga ibadah ini kami boleh ikuti. Kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersyukur, kami boleh bertumbuh dari hari ke hari. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati tubuh jiwa roh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Hambamu, para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, Tuhan juga semakin urapi, semakin berkati, semakin perlengkapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami terima berkat Tuhan, bersama kami katakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan tubuh kami. Amin. Yang sakit sehat, sembuh. Amin. Organ-organ tubuh baru bahkan Tuhan berikan. Amin. Aku diberkati dengan kesembuhan. Yes. Aku diberkati dengan kesehatan. Dalam nama Yesus. Satu kata, sembuh. Amin. Segala sakit penyakit dihancurkan. Terima kasih juga untuk pernikahan, rumah tangga umat-Mu. Semakin hari semakin dipulihkan, semakin harmonis, semakin merasakan kehadiran suasana sorga. Berkati usaha, pekerjaan, toko, warung, kantor, bisnis, apapun yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu berkelimpahan. Jadi berkat bagi mereka yang susah. Jadi berkat bagi mereka yang sedang mengalami kemerosotan ekonomi, bahkan kemiskinan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat-Mu. Mari kasih Tuhan, bangkit berdiri dan angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun memerintah hati dan pikiran kami. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terimalah berkat Tuhan dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dengan sukacita. Katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Sebab musim yang baru telah tiba dan sudah terjadi saat ini. Yang percaya katakan amin. Anggur yang baru telah tercurah. Curahkan pada kanan kirimu saudara. Katakan ayo lebih sukacita lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Katakan musim baru. Musim baru telah tiba. Sukacita melimpah. Saat penuai yang besar. Anggur baru tercurah.
Sampai jumpa lagi di ibadah kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.